The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright, in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright, in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Ayo, kembalikan. Kamu selalu ambil kue bagianku. Dasar Lili pelit. Aku loh cuma ambil sedikit. Iya, tapi kamu kan punya lebih banyak daripada aku. Kenapa masih ambil bagianku? Ya nggak apa-apa. Soalnya punyaku mau aku simpan. Apa? Halo Lili Lala. Kalian ini kenapa sih kok bertengkar terus dari tadi kakak dengerin? Malu ada teman-teman di rumah tuh. Hai teman-teman yang di rumah, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, sebelum kita mendengarkan jawaban dari si Lili dan si Lala, kita berdoa dulu yuk. Kita mulai hari ini dengan doa dulu. Yuk, kita lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami mau melalui hari ini, melalui ibadah ini Tuhan, dengan hadirat-Mu. Bersama kamilah Tuhan dan jamahlah setiap kami, ajar kami mengerti isi hati-Mu dan taat melakukan setiap firman dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Lili Lala, ada apa sih sebenarnya? Ceritain dong. Ini Kak, tadi kan kami diberi kue sama Kak Ailen. Kuenya Lala lebih besar daripada kuenya Lili. Tapi dia malah ambil sebagian kuenya Lili. Ayo kembalikan Lala. Iya Kak, soalnya kueku itu mau aku simpan saja. Wah, Lala nggak boleh gitu dong. Kita itu tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Loh, aku kan ambil sedikit. Iya, sudah. Gini aja, nanti kakak punya cerita yang bagus, tapi sebentar lagi ya kakak ceritakan. Kita mau memuji Tuhan dulu, biar hati kita tidak lagi marah, tapi kita penuh sukacita, oke? Teman-teman di rumah juga ya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat.
suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau damai. Nah, gimana? Sudah happy kan? Nah, sekarang waktunya kakak mau cerita tentang Sakeus. Sakeus, orang pendek. Loh, mana buku ceritanya, Kak? Iya, kok kakak malah bawa Alkitab sih? Loh, kalian ini nggak tahu ya? Di Alkitab ini adalah buku yang luar biasa loh. Di dalamnya ada banyak cerita orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Wow! Berarti cerita tentang Sakeus juga ada di Alkitab. Tentu dong. Sekarang yuk kita sama-sama dengarkan yuk. Kakak mau cerita. Nah, Kak Michelle, cerita tentang Sakeus ada di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama ya, teman-teman di rumah juga bareng sama kita mau baca Alkitabnya. Oke, kita mulai ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Coba kita bayangkan deh, Kak, kita ada di kota Yeriko yang ramai tersebut. Yesus sedang berjalan di tengah kota Yeriko, dan ada banyak orang yang mengikutinya. Mereka semua berdesak-desakan ingin melihat dan mendekati Yesus. Ayat kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang sangat kaya, tapi dia suka memeras uang pajak dari orang-orang dan tidak punya belas kasihan kepada orang miskin. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sakeus juga ingin melihat Yesus. Dia kan banyak menyembuhkan orang sakit. Seperti apa ya dia? Sakeus mencoba maju di tengah banyak orang, tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek. Tapi karena dia sangat ingin melihat Yesus, dia lihat ke kanan dan ke kiri. Wah, ada pohon ara. Sakeus segera naik ke atas pohon itu dan akhirnya Sakeus bisa melihat wajah Yesus. Wah, dia pasti senang sekali. Kata Yesus, sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tunggu, sepertinya Sakeus mendengar seseorang memanggil namanya. Dan kenapa semua orang melihat kepadanya ya? Ternyata memang benar ada yang memanggil namanya. Dan orang itu adalah Tuhan Yesus. Apa? Kok Yesus tahu namanya ya? Dan Tuhan Yesus berkata harus menumpang di rumahnya. Wow, how come? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ia menumpang orang rumah berdosa. Sakeus sangat senang. Dia segera turun dari pohon itu dan berlari kepada Yesus. Tetapi orang-orang di sekitar mereka melihat dengan wajah yang tidak senang. Mereka berpikir, kok Tuhan Yesus memilih menumpang di rumah Sakeus? Dia kan orang pelit, suka memeras uang, dan orang yang berdosa. Mereka semua tidak senang kepada Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang Yesus lakukan pada Sakeus membuat dia sadar bahwa selama ini dia sudah berbuat jahat. Dia mau berubah. Dia mau memberikan setengah miliknya kepada orang miskin dan mengembalikan uang yang dia peras dari orang sebanyak 4 kali lipat. Wow, sebuah perubahan hidup yang tidak main-main. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan jiwa yang terhilang. Hari itu, Sakeus dan seluruh keluarganya bertobat dan menerima keselamatan. Haleluya! Wow, ternyata membaca Alkitab menyenangkan ya. Iya, wah cerita tentang Sakeus bagus banget. Bener, Lili Lala. Dan di dalam Alkitab itu masih ada loh cerita-cerita menarik lainnya. Wow, luar biasa. Apalagi Alkitab kan firman Tuhan. Betul sekali, membaca Alkitab memang menyenangkan dan Alkitab itu adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Lili dan Lala dan teman-teman semua juga harus siap membacanya ya. Jadi, Lala, kamu harus mengembalikan kueku 4 kali lipat loh. Aduh, habis dong kueku. 2 kali lipat aja ya, please. Baiklah, kami makan kue dulu ya. Oke, tapi kalian jangan bertengkar lagi ya, oke? Oke. Lili dan Lala lagi makan kue. Terus kita ngapain ya? Teman-teman, gimana kalau kita sama-sama memuji Tuhan? Mau ya? Kita bangkit berdiri sama-sama dan kita memuji Tuhan yuk. Semuanya bangkit berdiri dan kita gerak bareng-bareng ya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kalian tahu nggak kalau
Tuhan Yesus itu sayang loh sama kita semua. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga sayang sama Tuhan Yesus? Kalau kalian semua sayang, mari kita gerak lebih semangat lagi dan nyanyi lebih keras lagi bersama-sama ya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ternyata membaca Alkitab itu menyenangkan sekali ya kan? Nah, buat kalian yang sudah bisa baca sendiri atau yang masih dibacakan sama papa atau mama, nah ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu khusus, bisa di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Kalau kakak biasanya membaca Alkitab di pagi hari. Nah, yang kedua adalah membaca dengan keras dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian mungkin ada yang bingung sama cerita Alkitabnya atau ayat Alkitab itu tentang apa, kalian bisa tanya sama papa atau mama. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah di Mazmur 119 ayat 105. Kita baca sama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita semua katakan bersama-sama, yuk ikuti kakak. Kita sama-sama katakan, aku senang membaca firman Tuhan. Sekali lagi ya, aku senang membaca firman Tuhan. Sebelum kita berpisah, kita berdoa bersama-sama yuk. Lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang mencintai firman-Mu, yang suka membaca atau mendengarkan Alkitab atau firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami menjadi anak-anak yang taat pada setiap firman-Mu, biar kami, dari kami kecil, kami menjadi anak-anak yang melakukan firman-firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kakak mau berdoa buat kalian, tangannya diangkat ya, kakak mau doa berkat buat kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang nyata akan menjaga kalian, melindungi kalian, memberkati kalian dengan sungguh-sungguh, menjadikan kalian anak-anak yang manis, anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kalian berada. Kakak berikan berkat dari damai sejahtera dari sorga bagi kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua berkat yang terbaik dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.